Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BIN Projamin Jawa Timur, kami kali ini akan berbincang-bincang terkait dengan dana desa, di mana untuk dana desa yang anggaran cukup besar masuk ke desa, tapi menurut kami selama ini banyak sekali dana desa itu yang bocor atau dikorupsi. Bahkan untuk Indonesia sekarang korupsi terbesar adalah di desa. Nah, ini di mana tempat salahnya? Nanti kita bahas bersama. Nah, di sini kami juga ada rekan dari BPD. BPD mana, Mas? Bedala, Pak. Nah, sudah pernah menjadi Mas, ini BPD Pak Tori, BPD mana, Mas? BPD Ngogri ya? Desa Ngogri. Beliaunya juga LSM. Dan di samping kami ini Pak Kolik, mantan DPR Jombang, dan kami selaku Ketua BIN Projamin Jawa Timur. Nah, kita akan berbincang-bincang terkait dengan ruwetnya dana anggaran desa. Apakah dana anggaran desa atau dana DD itu bocor karena kurang pengawasan atau bagaimana? Nanti Pak Kolik juga bisa memberikan suatu pencerahan, Pak, ya, tanggapannya. Karena apa? Dana desa itu dulu harapannya kan bisa meningkatkan pembangunan di desa, baik pembangunan infrastruktur maupun non fisik, gitu. Tetapi pada akhirnya sekian tahun berjalan, kemarin kami dapat informasi itu justru korupsi terbesar sekarang adalah di desa. Karena dana DD sih sampai miliaran rupiah. Nah, ini mungkin merupakan bentuk konspirasi, Pak. Konspirasi dari pemerintahan desa ke atas, mulai camat sampai kabupaten, bagaimana bahkan mohon maaf, DPR juga demikian ikut pula konspirasi terkait dengan dana-dana yang masuk ke desa, baik itu berupa dana BK dan lain-lain, dana hibah dan lain-lain. Nah, ini persoalan karena apa? Karena persoalan-persoalan korupsi di Indonesia ini harus dihentikan. Kita kemarin sudah berupaya menyampaikan, menyuarakan agar pemerintah bisa menghapus korupsi di Indonesia. Salah satu adalah dengan Undang-Undang Perampasan Aset. Dan kami nanti dari BIN Projamin tetap akan berupaya dan selalu terus menyuarakan agar Undang-Undang Perampasan Aset ini diwujudkan, Pak. Ya. Yeah. Kalau perlu kami nanti akan ke DPR juga bagaimana supaya DPR itu mendorong untuk DPR pusat mengesahkan, ya, menyetujui untuk pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Salah satunya seperti itu. Nah, sekarang ini kami hanya terfokus pada persoalan dana anggaran di desa yang sampai miliaran rupiah, bahkan lebih. Ada yang hampir 2 miliar, ada yang 2 miliar, ada 1 tahun itu. Tetapi ini rawan sekali, karena apa? Konspirasi ini sudah kompleks, Pak. Baik pemerintah daerah dengan pemerintah desa, bahkan Kementerian Desa waktu itu memberikan kewenangannya kepada pendamping desa. Pendamping desa juga ikut konspirasi, Pak. Ini persoalan. Kenapa? Kadang-kadang fungsi pendamping desa itu akhirnya apa? Terbawa arus oleh pemerintah desa. Nah, ini menurut Pak Kolik bagaimana? Monggo nanti bisa menjelaskan terkait maraknya korupsi dana DD ini, Pak. Oke, terima kasih Pak Wandi. Soal desa itu pertama memang kalau kita otonomi, sekarang ini kan otonomi, maka desa itu sebenarnya menjadi teras negeri. Mau maju tidak mau maju ya desa. Ya, itu poin satu. Sehingga ada ikhtiar dari pemerintah itu untuk memberikan dana besar
sekitar 2 miliar lah untuk seluruh Indonesia variasi. Itu memang dalam rangka untuk membangun desa yang sebagai teras negeri supaya desa lebih maju. Tapi dana itu ternyata ya itu tadi seperti yang disampaikan Pak Wandi itu akhir-akhir ini dibuat banyak konspirasi dari berbagai instansi atau dan itu banyak. Kalau kita runut itu mulai 2015 itu dana desa secara nasional itu mulai dari 20 triliun sampai sekarang 70 triliun untuk seluruh desa di Indonesia yang jumlahnya mungkin 80.000 lebih. Itu tujuannya ke sana, bagaimana miskin itu berkurang, bagaimana desa itu maju dari desa tradisional menjadi desa mandiri misalnya. Itu memang tujuannya ke sana. Tapi mengapa itu kemudian dana desa sering banyak dikorup? Itu pertama memang problem regulasi. Penuh tidak memberi wewenang desa untuk mengatur desanya sendiri. Ternyata ada konspirasi berarti tidak. Gitu kan? Nah, dana desa ini baru bisa manfaat sebagaimana undang-undang itu kalau ada regulasi yang cukup. Apa itu regulasi? Tingkat pengawasan, sistem keuangannya, itu seperti apa? Kemudian ditambah lembaga-lembaga yang mampu juga untuk mengontrol. Kemudian adalah lembaga namanya BPD untuk mengontrol bagaimana uang itu supaya tidak dikorup atau dibuat belanjaan secara konspiratif. Kenapa Pak Wandi ngomong belanjaan konspiratif? Ya buktinya begitu. Ya, buktinya begitu. Jadi kita nggak bisa nutup-nutupi uang belanja kok. Kalau sejak tahun 15 yang lalu sampai 2024 ini benar-benar dibangun. Teras negeri ini menjadi tidak miskin. Nah, itu yang dipertanyakan pertama regulasi, kedua adalah tentang badan atau lembaga yang mengawasi uang itu BPD, dan di dalamnya juga pemerintah desa, lurah dan perangkat. Dua lembaga di desa ini menurut saya masih, mohon maaf, ya kalau ompong sing tidak mungkin diompongkan gitu. Diompongkan gitu loh. Kenapa diompongkan? Salah satu bentuk teman-teman BPD mungkin itu tidak tahu proses, misalnya penganggaran dari awal sampai dengan penetapan itu, saya yakin tidak tahu semua itu proses itu. Bagaimana tidak tahu proses itu lalu bisa mengawasi? Ya. Itu sistem. Itu salah satu kelemahan dari pemerintah desa yang tidak memberi ruang kepada BPD untuk mengikuti sebuah proses pembangunan di desa. Ya. Itu salah satu. Dan itu dirasakan, ini pengamatan sekaligus fakta lah. Ya. Teman-teman BPD yang saya tanya, tahu nggak ini? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Nggak diajak kan gitu. Ya. Jadi kalau disingkat begini, uang desa itu selamanya akan dikorup kalau sistem atau regulasinya tidak komprehensif. Komprehensif itu antara lain memfungsikan BPD sebagaimana mestinya, ya kan? Kemudian ada niat baik dari pemerintah daerah dan kecamatan itu untuk membina betul, bukan nalani sikil itu kok doan modelnya. Jadi dilepas tapi sikil ditalani itu kok doan diulur. Nah, gitu kan. Diulur kan nek kena kabeh dipancing. Nah, dua itu. Jadi pertama adalah memerankan BPD dengan sebagaimana mestinya sesuai undang-undang. Yang kedua, pemerintah daerah sampai dengan itu membina betul. Jangan membina dengan udang di balik batu, sehingga terjadilah korupsi-korupsi dan lain-lain. Ditambah kemudian pengawasan itu oleh kalau di pemerintah daerah itu Bawasda atau inspektorat. Tapi sebelum inspektorat itu muncul,
BPD harus berperan. Nah selama ini kan enggak. Contoh ini saya contohkan satu aja. Di salah satu desa tentang laporan LPG kepala desa, itu BPD memang tanda tangan toh. Gitu loh. Ini bener. Tidak dikasih kesempatan. Enggak bisa. Ini enggak usah kita tutup-tutupi memang itu. Jadi kalau mau teras negeri ini menjadi bagus, perankan BPD sebagaimana mestinya. Bina BPD itu kekurangannya untuk bisa menjadi pengawasan yang sempurna untuk anggaran itu. Dan yang ketiga kayak Bawas itu, inspektorat itu, jangan hanya ada masalah kemudian diinfeksi. Wis entek diinfeksi. Buyar lah. Itu loh, itu salah satu. Nanti kita lanjutkan. Memang itu ya, kalau kita lihat ya, fungsi daripada inspektorat itu kan sebenarnya pengawasan gitu ya, tapi lebih pada pembinaan. Oke lah, karena dia sebagai struktur ya, struktural antara fungsi-fungsi inspektorat itu kan fungsi struktural antara inspektorat dengan bupati, laporannya kepada bupati. Sehingga pas selama ini pengawasan daripada inspektorat itu pemerintah desa tidak pernah takut, Pak. Tidak pernah takut ketika ada penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan. Kemudian ada pengadaan inspektorat. Nggak tahu kenapa. Karena mungkin inspektorat tidak punya kewenangan menindak secara hukum. Selama ini inspektorat itu turun ke lapangan mengawasi. Kita tidak pernah kok tahu mendengar suatu desa ada kesalahan, kemudian fungsi inspektor yang mengawasi kemudian menindak secara hukum, nggak pernah. Kan gitu. Ya nggak pernah. Nggak pernah. Melaporkan juga nggak pernah. Apalagi setelah ada perubahan Undang-Undang Desa yang nomor 6 2014 itu menjadi Undang-Undang Desa yang 2023. Itu kepala desa nanti yang SK perangkat desa. Ini agak baikkan karena nanti supaya nggak dikendalikan oleh bupati atau camat. Ya. Tapi tetap saja BPD harus berperan. Itu salah satu kan ada 5 hal itu. Pasal 26 ayat 3 itu 2023. Iya, Undang-Undang Desa yang 2014 yang lalu ya, itu diubah menjadi sekarang ini 2023. Dan di dalam undang-undang baru itu ada 5 aspek yang disoroti. Pertama, pasal 26 ayat 3. Penambahan hak kepada kepala desa tentang apa? Penghasilan tetap. Jadi ditambah nanti tunjangannya kepala desa. Kemudian pasal 39, masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dari sebelumnya 6 tahun ya. Ya. Kemudian pasal 72, alokasi anggaran dana sebesar 20% dari dana transfer. Pasal 24, insentif yang diberikan kepada RT RW itu nanti naik. Kemudian pasal 34A, penunjukan kepala desa secara aklamasi bagi calon tunggal. Jadi ini nanti perubahan-perubahan ini memang apakah Jakarta itu tahu desa betul? Dari dulu kan saya ngomong itu. Kalau cuma bikin undang-undang kemudian tanpa kemudian petunjuk teknis dan pembinaan, sama. Teras negeri kita itu akan tetap. Bahkan jauh lebih berobok karena mereka hanya berada di prosedur, bukan di praktek. Yang dikhawatirkan gini loh, Pak. Perubahan undang-undang itu akan membawa suatu kebaikan atau tidak? Iya. Apakah ketika kemudian kepala desa ditambah tunjangan, kemudian kepala desa akan lebih baik dan tidak akan korupsi, iya. Atau undang-undang itu justru akan memperkuat konspirasi? Repot ini. Iya. Kalau tujuannya hanya untuk memperkuat konspirasi semakin hancur lah. Iya. Karena apa selama ini yang kita lihat adalah korupsi itu sendiri ya bagian daripada konspirasi. Kan gitu. Karena adanya konspirasi kan mereka berani korupsi. Ya. Kan gitu ya. Ya. Nah, undang-undang itu dibuat itu kalau menurut pemahaman kami bukan untuk memperbaiki, kalau menurut saya loh, dengan dikasih tunjangan yang lebih, kemudian supaya dia bisa mengabdi yang lebih baik, tidak korupsi dan sebagainya. Ya. Nah, harusnya pemerintah itu
ketika membuat suatu perubahan, ini kan ya harus bisa membuat suatu perubahan bagaimana suatu desa ini akan menjadi lebih baik, akan menjadi bersih. Peranan BPD yang selama ini hanya sebagai formalitas di desa, bahwa saya BPD adalah mitra kerja kepala desa, tapi ini divakumkan seakan-akan, divakumkan gitu loh. Sehingga apa? BPD tidak berkutik, BPD seakan-akan tidak tahu apa fungsinya, kayak gitu. Paling ketika mau rapat, karena BPD dianggap tokoh masyarakat, diundang. Ketika ada membuat apa namanya rencana pembangunan, ya, itu diundang. Rencana dibangun mana-mana. Setelah itu sudah nggak diungsikan lagi. Ketika anggaran itu turun, BPD juga nggak dipanggil, nggak diikut sertakan dalam pengawasan proses pembangunan. Bahkan SPJ itu aja hanya suruh tanda tangan. Kan gitu. Bukan kok, BPD ini loh hasil kerja saya, pemerintah desa, hasil kerja saya kepala desa, ini kamu lihat SPJ-nya, kan itu enggak, hanya suruh tanda tangan. Dan satu hal, pembinaan dari pemerintah daerah terkait fungsi-fungsi BPD ini seakan-akan dimatikan, tidak dihiraukan, diamputasi. Nah, seakan-akan BPD itu lebih baik diam daripada harus mengkritisi. Tetapi kadang itu sulit. Ya, BPD dibuat diam supaya tidak banyak protes, tidak banyak mengawasi. Nah ini kan ya. Nah ini mungkin Pak Haris yang pernah menjabat BPD, bagaimana selama ini peran BPD di pemerintah desa? Apakah efektif atau enggak fungsi BPD itu? Dan biar pemerintah tahu gitu. Ya pemerintah tahu bahwasanya fungsi BPD yang sebenarnya mewakili masyarakat untuk mengawasi pemerintah desa. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah saya selaku anggota BPD Desa Ngugri, selama saya menjabat sebagai anggota BPD, memang BPD itu sebagai mitra dari kepala desa, dari pemerintah desa. Itu pun maksud saya sesuai dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Tapi di dalam kenyataannya BPD itu di sana hanya menyepakati, menyetujui di dalam pertemuan itu. Apabila BPD terlalu mengkritisi, itu dianggap ngerecoh. Sudah berulang kali dia BPD itu ada pertemuan tiap bulan dengan maksud serap aspirasi dari masyarakat. Apa yang kurang, apa yang jadi keluar masyarakat. Jadi kepala desa juga diundang, dan itu pun lebih banyak tidak hadir, dan meskipun hadir dia merasa terpojok. Jadi semua BPD di sana ya namanya musyawarah, urun rembuk, menyampaikan aspirasi dari masyarakat satu persatu. Jadi sebagai kepala desa itu ya paling tidak SDM-nya harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita di sini meskipun ada mosdus, musyawarah dusun, musrengbang di sana, jadi tunjukkan platformnya. Terus di sana sudah disetujui ini. Terus begitu tahun berikutnya kepala desa seenaknya mana yang kita bangun. Jadi BPD itu tidak tahu. Jadi lagi.
Jadi apa itu namanya? Tidak tahu intinya. Meskipun erap, baru kemarin rapat, baru erapnya dikasihkan. Yang kemarin-kemarin enggak. Ini masalah kan kepala desa sekarang sudah ada tambahan 2 tahun. Jadi ingin berubah sikap. Itu yang dapat saya sampaikan. Sudah 2 kali sampai ada musyawarah, tidak ada forum tanya jawab, langsung saya ke camat, dengan camatnya langsung direspon, kok gini BPD diundang, tidak ada forum tanya jawab. Kalau memang tidak sesuai dengan keinginan bersama, kita harus menyampaikan usulan-usulan itu. Tapi untuk menyingkat waktu, katanya dari pihak kepala desa, dan cepat ndang mari. Bisa datangkan ono. Terus, yaitu yang dapat saya sampaikan selama saya menjadi anggota BPD. Terima kasih, Bu Saya. Oke, makasih. Ini adalah fakta. Misalnya untuk terkait dengan fungsi BPD benar-benar belum maksimal. Belum maksimal. Dan ini juga ada upaya memang secara tidak langsung ya. Ada upaya bagaimana BPD itu tidak terlalu berfungsi. Jadi fungsinya supaya tidak maksimal. Diompongkan. Dan desa itu lebih senang BPD itu tidur daripada BPD harus mengkritisi dan mengawasi. Semua kepala desa hampir seperti itu. Terus apa peranan BPD? Dan satu hal yang selama ini menjadi budaya di Indonesia, kepala desa itu seperti raja kecil. Gitu. Dia menganggap itu saya itu yang punya kuasa. Dan memang nggak semuanya. Tapi karena dia diangkat oleh rakyat ini, ya, dengan sistem yang sangat korupsi ya, yang sangat korupsi. Ini menjadi suatu kebanggaan ketika bisa mencalonkan kepala desa karena punya uang, kan gitu. Nah, tidak semua, dia berpikir tidak semua orang berani mencalonkan kepala desa kalau nggak punya uang. Karena yang jadi toh nanti masyarakat akan memilih yang ada uang. Ini pendidikan politik yang koruptif ya. Pendidikan politik yang sangat koruptif. Jadi masyarakat itu diajari tidak demokrasi, tapi diajari korupsi, kan gitu. Kan itu secara langsung kan seperti itu. Ini menjadi suatu boleh dibilang ini sistem regulasi yang dibuat, ya, regulasi yang dibuat itu supaya terbentuk sistem seperti itu, kan gitu. Regulasinya korupsi. Ya, regulasinya koruptif. Jadi regulasinya memang dibuat seperti itu. Hampir kalau kita pelajari Pak ya, dari regulasi yang dibuat memang seperti itu. Nah, kemudian contohnya di desa Pak, tentang kembali ke dana ADD. Dana ADD itu undang-undangnya kan bisa dari merujuk pada undang-undang Menteri Dalam Negeri ya untuk penggunaannya, administrasinya. Kemudian di dalam ketika dana ADD itu turun, ya, yang ada undang-undang dari Menteri Desa kan gitu ya, Menteri Desa yang akan regulasi yang dibuat oleh Menteri Desa itu mulai pengawasannya juga ada kewenangan dari Menteri Desa yang menggunakan pendamping, kan gitu ya. Tetapi fungsi pendamping ini juga nggak maksimal. Yang tujuannya tentunya sesuai undang-undang itu agar pemerintah desa ini mampu secara administrasi dan mampu mengalokasikan anggaran dana desa itu sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya, sesuai dengan kebutuhan desa untuk pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Kalau ingin desa itu maju, tentunya pembangunan yang dibuat, ya, pembangunan yang diusulkan adalah pembangunan yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kan gitu.
Nah, di sini apa artinya? Desa itu harusnya membangun jalan infrastruktur yang bisa menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Kan gitu. Kalau di desa itu petani, paling nggak jalan pertanian harus bagus, irigasi harus bagus. Nah, sekarang ini yang terjadi bisa dilihat, Pak. Dana ADD yang miliatan itu, DD Pak ya, DD itu yang miliatan itu untuk fisiknya itu hanya sekecil, Pak. Kalau ada 1,5 M kadang-kadang untuk yang fisiknya itu paling 300 juta dan 500 juta. Lebih banyak yang non fisiknya. Gitu. Kebijakan ini loh Pak yang rawan. Gitu. Nah, fungsi pengawasan di desa ada BPD tertidur, dibuat tertidur kan gitu. Mana ada BPD yang pernah protes? Mana? Saya di Jombang ini belum pernah mendengar BPD melaporkan kepala desa korupsi. Nggak ada. Takut lah. Kenapa? Karena ya tadi dininabubukan. Jangan sampai kemudian BPD kritis. Saya dulu pernah juga jadi ketua BPD. Walaupun ada Apeknas itu, walaupun ada itu ya. Sama aja, percuma. Iya. Percuma. Pembawasda itu yang jelas dibayar pemerintah, uang rakyat, inspektorat itu dibayar kan? Itu aja fungsi pengawasannya juga mandel kok. Buktinya apa ya? Buktinya selama ini korupsi masih besar-besaran, kan gitu ya. Contoh BUMDes. Ya contoh BUMDes, kan gitu. Loh, ini kan ya bukan kita kok pesimis dengan fungsi inspektorat, bukan, kan gitu ya. Mungkin kami Pak tahu dia fungsinya adalah pembinaan. Tapi masa dibina sak moya-moya tidak perbaikan, kan percuma. Iya. Rakyat membayar kan percuma. Iya, betul. Toh kembali ketika ada korupsi itu uang siapa? Uang rakyat kok. Kan gitu. Jangan dipikir kalau kemudian kepala desa membawa punya anggaran itu uangnya sendiri, bukan. Tapi banyak sekarang ini di desa itu ketika dana turun seakan-akan itu kewenangan penuh kepala desa, Pak. Ada juga di desa itu yang namanya bendahara desa itu gak uang kok. Ada. Memang nggak semuanya, tapi ada. Tapi ada juga kepala desa yang bagus, ada. Tapi prosentannya lebih besar yang korupsi daripada yang nggak korupsi. Nah, tolong mungkin jenengan bisa merasakan selama jadi BPD seperti apa yang menjadikan sebab BPD kemudian tidak berfungsi di desa. Ya, kasih contoh. Terima kasih atas waktunya. Pengalaman saya waktu menjadi BPD di desa Galawa tahun-tahun yang lalu itu kalau seperti saya sendiri yang kritis waktu itu ya, itu kadang-kadang itu ada sesama BPD-nya yang wah mesti penting tanda tangan itu kenyataannya kan. Karakternya diburu teman sendiri. Iya. BPD setempel. Terus memang pemberitahuan yang seperti ada RKPJ atau perencanaan yang lain itu kadang-kadang sudah mengetahui ketua ya sudah. Nah, untuk keanggotaannya kadang-kadang nol. Manut. Apa jari? Ya. Gak ngerti ya katanya bangun yang mana itu nggak ngerti. Yang dikasih tahu ya. Apalagi anggarannya. Apalagi anggarannya. Penempatan pembangunan saya nggak tahu. Ya, memang seperti itu. Saya sendiri dulu jadi ketua BPD juga ketika bangun juga nggak pernah dikasih tahu. Ya, betul. Saat muser bandes saja kita mengusulkan mana yang perlu dibangun. Tapi dalam pelaksanaannya kita tidak pernah. Bagaimana bisa ngawasi lokasinya aja nggak dikasih tahu? Karena prosesnya nggak ikut. Dan salah satu bentuk sistem regulasi yang dibuat itu memang memberikan peluang, Pak ya. Kemudian peluang itu dimanfaatkan oleh desa. Ketika desa itu musyawarah,
itu justru orang-orang yang tokoh masyarakat, yang kritis, yang pandai, yang pintar itu malah gak diundang. Di kota. Lucu tau Pak? Rasa. Iya, katanya resep. Padahal justru tokoh masyarakat yang punya pemikiran untuk kemajuan satu desa itu yang semestinya harus difungsikan. Tetapi kalau orang-orang pintar, orang ngerti nanti diundang, ya mohon maaf, dikhawatirkan nggak bisa korupsi atau bagaimana kita nggak tahu ya, gitu ya. Ya kita bukan curiga terlalu ekstrim ke pemerintah desa, bukan. Tapi harusnya desa kalau ingin maju, peran sertakan orang-orang yang pintar Pak ya. Paling nggak dimintai pendapat pemikirannya seperti apa gitu. Ini supaya apa? Supaya desa itu bisa maju dan beri kesempatan masyarakat ini punya hak loh untuk mengawasi. Anak-anak sekolah kan banyak. Di desa itu banyak sarjana sekarang. Tapi kan minggir. Dipinggirkan gitu. Ini persoalan sebenarnya. Nah, untuk mengatasi persoalan ini tuh harusnya seperti apa? Ya, antara ini nih. Jadi kita masih mempertanyakan niat lain. Katakan tadi ya, satu poin diberi, memang butuh waktu pembangunan. Kemudian di situ ditambahlah waktunya bagi kepala desa sampai 9 tahun. Berapapun waktu yang ditambahkan untuk kepala desa atau siapapun, kalau niat baiknya tidak ada untuk membangun teras negeri, ya tentu nggak bisa. Terbukti sejak 2015 sampai sekarang. Mestinya desa itu dari tradisional menjadi swadaya. Oke lah, kita belum tahu itu berapa yang sudah swadaya itu berapa. Kira kan kita belum tahu. Mari swadaya mesti kita akan melihat karena pembinaan yang intens yang baik menjadi swakarya desa mandiri. Ini di Jombang desa mandiri dari tahun puluhan tahun berapa? Dengan jumlah DD yang sebesar itu. Nah, pertanyaannya tetap pada niat baik goodwill pemerintah untuk membangun masyarakatnya khusus di desa. Dengan apa? Memberi ruang BPD itu berani ngomong. Ini kan kita lihat tidak berani ngomong. Nggak berani itu karena diomongkan atau karena males insetting ngakin. Kan 250.000 itu ruang geraknya dibatasi. Itu kan juga faktor menjadi males juga. Jadi dari niat baik. Kemudian DPR di pusat Jakarta itu lakukan regulasi sebaik mungkin. Kalau Anda tidak tahu persis desa, ya itu tidak bisa. Kalau desa itu kita inginkan menjadi berdaya, maka dari tahun ke tahun mesti ada desa sekian yang mandiri, sekian yang swasembada. Jombang ini berapa yang swasembada? Jombang ini berapa yang swakarya mandiri? Dari katakan 2015 itu sampai sekarang, dari 20 triliun se-Indonesia sampai 70 triliun sekarang. Itu mestinya mikir. Tentu semuanya terpulang kepada tokoh-tokoh elit. Elit di tingkat pusat, daerah provinsi sampai kabupaten, bahkan sampai di kecamatan. Saya dari dulu mengatakan, kalau cara-cara memimpin ya begini. Ada orang kritis dibungkam, ada BBD kritis kritis dari resek, ya payah Pak. Berarti yang dikatakan Pak Wandi tadi betul. Lurah itu raja kecil, rojo kan nggak perlu dikritik. Percuma anak-anak sekolah sampai sarjana, kemudian tidak dilibatkan karena kekuasaan lurah yang dulu itu disinyalir ada jual beli. Nah, orang-orang sekolah kan nggak punya duit, Pak. Iya. Sampai 300 juta. Kemarin kita mengkritisi toh. Kenapa saya bilang itu kepala desa itu raja-raja kecil. Dan ini kami prediksi sejak tahun berapa itu akan timbul raja-raja kecil. Itu sekarang terwujud. Karena itu walaupun diberi tambahan jabatan, ya kan, ditingkatkan dananya, ya. Tapi kalau sistem pengelolaan dan pengawasannya tidak baik dari seluruh yang berkompeten seperti inspektorat, seperti kecamatan,
BPMD lah ya. Iya. Itu tidak berjalan sesuai dengan aturan. Ya paling ngentek-ngentek duit. Lebih parah lagi, Pak. Di Jombang ini kami dengar banyak kepala desa yang dipanggil oleh Tipikor. Banyak sekali, sudah berapa puluh kepala desa dipanggil sama Tipikor. Hampir setiap kecamatan itu setiap tahun ada dipanggil Tipikor. Tapi tidak ada satupun yang sampai proses hukum. Ada apa ini? Kan gitu kan? Ya coba saya kristalkan dulu. Jadi solusinya itu dari goodwill elit sampai bawah. Membina betul, bukan membinasakan. Iya. Yang kedua, kita mintalah BPD seluruh Indonesia ini mulai bangkit. Harusnya. Karena apa? Karena desa kita itu teras negeri. Ketika desa itu menjadi swadaya seluruh Indonesia, selesaikan Indonesia. Kalau BPD itu, Pak, tadi dibilang ditidurkan. Ini peranan pemerintah daerah untuk menggugah, untuk memberikan suatu pembinaan bagaimana supaya fungsi BPD ini bisa maksimal. Betul. Itu. Kalau BPD hanya sebagai stempel, tidak dibina, tidak diberitahu akan fungsinya, nah, matilah fungsinya. Contoh ya, coba saya teruskan. Ketika BPD itu berdaya, wilayah Indonesia itu ada yang di hutan, ada yang di tambang, ada yang apa itu. Kalau BPD di lingkungan masing-masing itu kuat, maka aset-aset desa yang berupa tambang itu kan bisa di-cover. Iya. Tidak ada yang akan dicuri oleh oligarki itu. Tidak bisa, karena BPD memang kuat betul. Kembali kepada adat desa. Tapi kalau BPD tidak, ya dicuri, Pak. Oligarki masuk, kartel politik masuk, ya kan? Iya. Kalau BPD di seluruh Indonesia ini fungsinya memadai, selesai Indonesia, ya kan? Memang untuk bicara terkait dengan suatu pemerintahan baik dari tingkat bawah adalah desa sampai tingkat pusat. Di Indonesia ini taruhlah pejabatan mulai di kepala desa sampai presiden. Ini kalau untuk mengatasi persoalan ruwet negara yang kaitannya dengan korupsi di Indonesia ini hanya satu. Undang-undang itu yang dipertegas. Undang-undang korupsi harus dipertegas. Perampasan aset atau hukuman mati. Hanya itu aja. Hanya itu. Kalau itu sudah dibuat, maka regulasi berikutnya akan menjadi baik. Kan gitu, Pak? Ya. Saya kira itu pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan perbincangan hari ini nanti bisa memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat, terutama supaya ada perubahan sistem dari pemerintahan. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan suatu gambaran ya, masukan juga ada pemerintah berkepedulian untuk memperbaiki semuanya. Dari kami Bintang Jamin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.